Ya, siapa kandidat PLT Ketua Umum dan Ketua Umum Partai Golkar pasca mundurnya Airlangga Hartarto? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik Ujang Komarudin dan kami juga masih terus berupaya menghubungi Nurdin Halid, politisi Partai Golkar untuk bergabung dalam dialog kita di sore hari ini. Selamat sore, Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik Mbak Safa. Baik, Kang Ujang, malam ini Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum. Kalau menurut Kang Ujang, kira-kira siapa nih kandidat terkuat sebagai PLT Ketua Umum sebelum pemilihan Ketua Umum definitif? Ya, kalau saya sudah membaca ya, sudah menganalisa gitu ya, tentu ya secara subjektif. Tetapi kalau bisa saya sampaikan gitu ya, di antara nama-nama yang muncul, di antara nama-nama yang ada, ya yang potensi besar menjadi PLT ya Ketua Umum yaitu Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Ini berdasarkan pada ya informasi yang saya dapatkan di internal Partai Golkar. Ya kenapa itu bisa terjadi misalkan namanya mengarah kepada Pak Agus Gumiwang, walaupun memang nama-nama lain juga punya peluang. Ya karena dalam konteks politik ya Pak Agus Gumiwang dekat juga dengan Pak Airlangga. Lalu di saat yang sama Pak Agus Gumiwang juga dekat dengan Pak Jokowi. Mungkin jalan tengahnya di situ. Kalau kita bicara soal pelaksana tugas yang salah satu tugasnya adalah mengantarkan Munas atau Munaslup ya entah di bulan ini atau di bulan depan begitu sesuai dengan katakanlah kesepakatan di internal Partai Golkar. Jadi saya membaca arahnya ya ke nama mengerucut ya pada satu nama Pak Agus Gumiwang, walaupun memang nama lain juga punya kesempatan. Baik, Kang Ujang, agenda Munaslup juga akan dibahas di rapat pleno Partai Golkar malam ini. Kalau menurut prediksi Anda, apakah Munas akan digelar sesuai jadwal pada Desember akhir tahun ini atau bisa saja dimajukan menjadi Munaslup untuk cepat-cepat memilih Ketua Umum definitif? Kalau saya membacanya ya tidak akan di Desember, akan dipercepat. Itu akan Munaslup. Bahkan ya skema awal yang saya baca di belakang layar gitu. Ketika Pak Airlangga itu mundur, katakanlah pihak-pihak tertentu ya yang saya katakan invisible hand itu menginginkan Munaslup Golkar itu terjadi tanggal 17 Agustus. Itu dipercepat gitu. Tapi invisible hand siapa maksudnya, Kang Ujang? Ya adalah informasi yang saya bisa pertanggungjawabkan. Nah, tetapi kelihatannya saya dapat informasi ulang juga di 17 Agustus itu agak sulit, agak berat karena terlalu cepat. Maka ada skema di tanggal 25 Agustus. Tetapi ya itu pun bisa berubah tanggalnya gitu karena memang sesuai dengan kesepakatan di rapat pleno. Tapi tidak akan jauh dari bulan Agustus atau September dan tidak akan di bulan Desember. Karena saya melihat intinya Munaslup itu akan terjadi sebelum Pak Jokowi landing atau sebelum Pak Jokowi selesai masa jabatannya sebagai presiden. Saya melihat arahnya ke sana. Baik, jadi tampaknya sudah ada rancangan bahwa Munaslup akan dipercepat untuk memilih Ketua Umum definitif. Lalu siapa calon terkuat Ketua Umum Partai Golkar yang baru pengganti Airlangga? Apakah ini nama Bahlil Lahadalia memang cukup berpotensi sangat besar untuk menjadi ketum Golkar di Munaslup Partai Golkar? Ya sangat mudah ya menganalisanya gitu. Apa? Misalkan ada pengunduran diri Pak Airlangga rangkaiannya, lalu mengadakan rapat pleno, nanti PLT-nya bisa saja Pak Agus Gumiwang. Lalu nanti ketika Munaslup diselenggarakan, ya ketua umumnya sudah dikondisikan Pak Bahlil gitu. Jadi memang skemanya seperti itu. Kami dari pengamat, dari akademisi ya membaca skenario itu sudah terbaca sejak awal dan itu bukan sesuatu yang aneh ya ketika misalkan Bahlil Lahadalia itu mendapatkan dukungan hingga saat ini sudah 34 DPD, bahkan mungkin nanti akan 100% dapat dukungan karena kita sama-sama tahu juga bahwa Bahlil lah yang di-endorse, yang didukung oleh presiden. Saya harus jelaskan di sini ya, ketika soal perebutan ketua umum itu ada 3 syarat yang bisa saya sampaikan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Pertama itu punya jabatan, entah menteri gitu loh, entah ketua DPR, entah wakil ketua DPR, entah ketua MPR. Jadi Bahlil ini punya jabatan. Jadi siapapun yang punya jabatan punya potensi juga untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tetapi faktor yang paling penting adalah izin atau restu RI 1, restu presiden. Jadi itu yang
paling penting dalam konteks siapa yang menjadi ketua umum Partai Golkar itu tidak lepas dari itu. Nah, yang ketiga itu soal uang, harus punya uang yang banyak, yang besar. Tetapi kalau sudah didukung oleh RI 1, maka uang itu akan dapat banyak, akan dapat mengalir, akan dapat banyak sumbangan. Nah, dalam konteks tadi ya, siapapun ketua umumnya, pasti itu adalah orangnya presiden. Pasti orang yang dekat dengan presiden dan direstui presiden. Tidak ada sejarahnya pasca reformasi ini, ketua umum Golkar yang tidak direstui oleh presiden. Oleh karena itu, sahamnya Partai Golkar ya sahamnya pemerintah. Baik. Sahamnya presiden, maka dalam konteks itu DNA Golkar selalu ada dalam pemerintahan. Baik Kang Ujang dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Pak Nurdin Halid, politisi Partai Golkar. Selamat sore Pak Nurdin, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Selamat sore, Kang Ujang. Baik, Pak Nurdin, jadi malam ini agenda pleno Partai Golkar adalah untuk memilih PLT Ketum. Siapa calon terkuat? Benarkah Pak Agus Gumiwang yang digadang-gadang menjadi calon PLT Ketum terkuat yang akan dipilih malam hari ini? Jadi sekarang ini saya dalam perjalanan menuju DP Golkar karena sesuai undangan nanti jam 19, pukul 19 insya Allah kita akan menggelar rapat khusus untuk dua agenda utama. Yaitu yang pertama adalah penunjukan dan penetapan PLT Ketua Umum. Yang kedua adalah penetapan daripada, ada tiga, penetapan daripada waktu Munas, Rapimnas dan Munas. Yang ketiga adalah pembentukan panitia Rapimnas sekaligus panitia Munas. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena dinamika politik yang begitu dinamis dan ada kontestasi politik yang sangat dekat yang harus disikapi oleh Partai Golkar, yaitu Pilkada serentak 27-29 Agustus waktu pendaftaran. Oleh karena itu maka kita harus melakukan percepatan dalam hal konsolidasi. Nah, oleh karena itu insya Allah nanti malam kita akan upayakan musyawarah mufakat ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Rumah Tangga ada 11 wakil ketua umum di mana nanti salah satu di antara seorang dari 11 itu yang punya hak untuk ditunjuk sebagai wakil ketua umum. Dan nanti kita upayakan karena memang karakteristik Partai Golkar yang sangat demokrat saat ini yaitu mengedepankan daripada musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa tercapai baru akan voting, dan kita dalam hal seperti ini sudah biasa ya. Di tahun 2016 ketika Pak Novanto mendapat masalah, kemudian kami juga ikut memimpin rapat pleno dan menunjuk Pak Erlangga sebagai ketua umum partai itu secara teratur. Ini hal yang sama kita lakukan nanti malam insya Allah, sehingga mohon doanya ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada gejolak politik yang membahayakan. Baik, Pak Nurdin, tadi sebelumnya Kang Ujang ini menjelaskan bahwa ada dugaan memang sudah dirancang bahwa pengunduran Pak Erlangga ini kemudian nanti ada pemilihan PLT Ketum di rapat pleno, lalu nanti Munas akan dimajukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif. Dan apakah ini juga ada dugaan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto ini ada tekanan atau intervensi di baliknya, Pak Nurdin? Yang pertama, tidak ada rancangan mengenai PLT Ketua Umum sebelum tanggal 10, ya, sebelum Sabtu malam, itu sama sekali nggak ada, tidak ada wacana, saya tidak ada, pikiran tidak ada. Kita mewacanakan setelah secara resmi Pak Erlangga mengumumkan pengunduran dirinya, itu terhitung mulai baru kemarin hari Minggu kita mulai berkomunikasi dengan beberapa ketua umum, wakil ketua umum maksud saya, dan kemarin hari Senin dan sampai tadi malam, dan alhamdulillah kita telah melakukan lobby politik, komunikasi politik dari 11 wakil ketua umum, di mana 7 sampai 9 wakil ketua umum sudah ada kesepakatan nurani untuk kita mendinamisasi politik ini dengan kekeluargaan, dengan semangat kegotong royongan, musyawarah mufakat, sehingga insya Allah rapat nanti akan berjalan dengan dinamis tapi mulus sesuai dengan harapan seluruh kader Partai Golkar Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kita tidak melihat ada intervensi kekuasaan dalam hal ini. Kenapa? Pak Erlangga baik secara pribadi maupun ketua Partai Golkar itu sangat dekat dan sangat komunikatif dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih pasangan Prabowo Gibran, itu sangat komunikatif dan sangat kekeluargaan, sehingga saya tidak melihat sedikit pun ada intervensi kekuasaan terhadap ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentu kita akan memilih calon ketua umum dengan tidak boleh melanggar ADART. Artinya bahwa yang punya hak
untuk maju pada seluruh kader Partai Golkar yang bersyarat anggaran dasar. Nah sekarang kader yang sangat potensial karena beliau adalah kader Golkar, pernah menjadi pengurus di Papua, pernah menjadi bendahara Golkar di Papua, jadi secara organisatoris pernah menjadi calon ketua umum AMPI. Nah pada saat yang lalu waktu beliau menjadi calon ketua AMPI itu adalah kader Golkar. Tidak bisa menjadi calon ketua AMPI kalau bukan kader Golkar pada waktu yang dulu, kalau sekarang boleh. Nah oleh karena itu maka Pak Lini adalah salah satu kader yang sangat potensial karena beliau sekarang juga menteri dan berprestasi dan dia kader Golkar yang memiliki track record yang bagus sehingga Pak Balil adalah kader yang sangat potensial untuk memimpin Partai Golkar ke depan. Baik, Kang Ujang, tidak ada tekanan atau intervensi di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Tanggapan Anda, Kang Ujang? Ya, Pak Nurdin Halid tidak salah mengatakan itu, tapi kami sebagai pengamat, sebagai akademisi harus jujur. Tidak mungkin intervensi itu ada lalu dikatakan ada. Ya pasti akan berkata yang lain. Tetapi kalau kita lihat kronologinya ya, kalau saya bahas skemanya, Pak Erlangga mundur karena ditekan, lalu akan terjadi PLT, PLT-nya sudah kebaca juga siapa, arah-arahnya ke Pak Agus Gumiwang. Lalu siapa ketua umum yang di definitifnya adalah Pak Bahlil. Kan itu sebenarnya, dan dalam konteks itu ya sah-sah saja. Mau nanti musyawarahnya demokratis itu adalah mekanisme yang ada dalam Partai Golkar, tetapi rancangan skema kekuasaan pun mengarah ke sana gitu. Ya nanti dicari pembenaran, Pak Bahlil bagus, Pak Bahlil oke, Pak Bahlil berprestasi. Dan itu sesuatu yang bagus saja dalam konteks dinamika dalam pencalonan di Partai Golkar. Tapi kami membacanya sudah terbaca sejak awal bahwa memang ada tangan-tangan invisible hand dalam konteks mundurnya Pak Erlangga. Dan kita akademisi mohon maaf tidak bodoh dalam konteks menganalisa itu gitu. Tetapi apapun yang disampaikan oleh petinggi Partai Golkar termasuk Pak Nurdin Halid kita hormat ya. Itu memang bisa jadi seperti itu. Tapi kami mengamatinya dari sudut pandang yang berbeda gitu bahwa itu terjadi intervensi itu. Kita lihat ucapannya Pak Yusuf Hamka begitu keras dan kasar gitu, dan itu ada campur tangan gitu pihak-pihak yang berkuasa kan itu, walaupun tidak menyebutkan, dan itu disebutkan sendiri oleh Pak Yusuf Hamka walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan namanya. Jadi dalam konteks itu saya meyakini ya tidak ada asap jika tidak ada api, tidak akan silakan diri, Pak Nurdin untuk menanggapi. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, Pak Erlangga ini mundur, jarang orang mundur di saat dia berprestasi. Ya, itu jelangkah sekali. Pak Erlangga ini mundur di tengah-tengah Golkar yang sangat solid, ya, sangat utuh, tidak ada gejolak sedikit pun, baik secara personal maupun secara organisatoris. Ya. Pemegang hak suara sama sekali tidak gejolak. Bahkan pasca kita memenangkan pileg dan pilpres, kita melakukan istilahnya selamatan, syukuran di Bali, ya, itu kira-kira 2 minggu setelah perhitungan suara. Itu apresiasi daripada seluruh DPD 1 Indonesia, itu memberikan apresiasi yang tinggi dan mencalonkan kembali Pak Erlangga sebagai calon ketua umum. Saya tidak melihat bahwa ada tekanan yang disampaikan oleh Kang Ujang. Itu wajar aja, Kang Ujang itu pendapatnya juga tentu punya dasar yang sangat kuat, ya. Tetapi perlu diingat bahwa politik itu memang ada dinamika, politik itu ada lobby-lobby, politik itu ada pasti ada kepentingan. Tapi saya tidak melihat sama sekali, saya wakil ketua umum Golkar yang aktif ya, dan senantiasa berkoordinasi dengan Pak Erlangga. Sampai dengan hari Sabtu siang, itu sebelumnya juga masih berkoordinasi beliau, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak ada sedikit informasi dari manapun eksternal bahwa Pak Erlangga mendapatkan seperti ini. Nah, jadi ini pengunduran diri itu sangat pribadi bagi beliau, sangat pribadi sama sekali. Kita tidak tahu dasar yang kuat berkaitan dengan apakah ada faktor hukum, faktor sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal faktor hukum misalnya, hanya tahun lalu pernah dipanggil kejaksaan sebagai saksi, kapasitas sebagai Menko Perekonomian. Ya. Baik, tidak ada kelanjutan, tidak ada proses selanjutnya yang mengkhawatirkan, dan tidak ada gejolak-gejolak internal yang mempersoalkan kasus hukum dan sebagainya. Nah, memang kita juga bertanya-tanya yang sifat pribadi itu apa, tapi itu hanya Pak Erlangga yang bisa menjawabnya. Baik, nah, Kang Ujang, Pak Erlangga ini mundur saat Partai Golkar tengah berprestasi begitu ya di pemilu kemarin, meraih peringkat 2 nasional, dan kalau menurut Anda setelah Pak Erlangga mundur kemudian nanti ada ketum baru, prediksi Anda bagaimana kemudian masa depan Partai Golkar terutama di waktu dekat ini, ada pilkada begitu ya tahun ini, Kang Ujang? Ya saya melihat tidak akan ada masalah ya, walaupun memang ada perubahan mungkin ya, terkait dengan skema pilkada. Apakah nanti yang sudah direkomendasikan oleh Partai Golkar mungkin ada yang dirubah, juga ada yang tidak.
ya itu tentu kebijakan dari pejabat PLT yang baru begitu. Tapi saya melihatnya secara umum Golkar punya mekanisme ya, sudah punya aturan, sudah punya ketentuan terkait dengan persoalan pilkada dan sudah matang dalam konteks mengelola atau mengurus pilkada itu. Jadi pasti ada perubahan-perubahan nama yang didukung. Saya kebetulan adalah salah satu tim lembaga survei dari Partai Golkar. Sering juga presentasi terkait dengan elektabilitas dari calon-calon kepala daerah yang kami ditunjuk oleh Partai Golkar. Saya memahami betul bahwa pilkada ya walaupun gonjang-ganjing ya pemilihan ketua umum yang baru nanti akan dilakukan, tetapi tidak akan terlalu merubah skema Partai Golkar di pilkada. Pasti akan mendorong kandidat yang kuat, yang punya elektabilitas tinggi, yang punya peluang menang besar. Arahnya ke sana. Baik, oke, terima kasih Kang Ujang Komarudin dan juga Pak Nurdin Halid, Waketum DPP Partai Golkar telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu.